Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa orang yang tertulis namanya Ibu Ratnalisi, Ibu Wadiha, Pak Abdullah Sukri, dan teman-teman lainnya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum. Seperti yang saya sampaikan, filsafat Pancasila dan filsafat hukum itu sebenarnya muaranya adalah satu, namanya filsafat ilmu sebenarnya teman-teman. Bagaimana sebuah ilmu yang tadinya tunggal, filsafat sekarang sudah terpecah-pecah. Hampir semua filsafat ilmu-ilmu itu ada di satu, namanya filsafat. Sekarang sudah pecah jadi beberapa keilmuan lain, termasuk matematik, fisika, dan lain-lain semuanya. Jadi hari ini kita coba mencari apa sih yang ada esensi dari sebuah filsafat itu. Kalau teman-teman, saya selalu sarankan punya buku 3. Di sini ada filsafat Pancasila, ada filsafat hukum, ada satu lagi ini, filsafat ilmu. Ditambah kode etik. Kode etik ini penting juga. Apa sih yang diinginkan oleh sebuah mata kuliah filsafat itu? Agar teman-teman bisa membuat yang namanya tesis. Kalau S2 berarti ini ada yang baru gabung, Mas Oji. Selamat bergabung. Jadi teman-teman, ujungnya dalam sebuah S2 itu adalah membuat sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan bahwa kita memang layak mendapatkan gelar master. Layak mendapatkan gelar sebuah magister. Harus melewati tahapan-tahapan. Saya selalu menjelaskan bahwa kuliah diupayakan jangan dulu ngejar yang namanya sertifikat atau ijazah, tapi ada gitu beberapa persen yang nyangkut keilmuan kita, karena suatu saat akan ada pertanggungjawaban baik kepada keluarga ataupun kepada masyarakat atau lembaga yang menyekolahkan kita. Gitu. Mungkin tidak sengaja mereka menanyakan hal-hal apa sih yang dipelajari di S2 misalnya. Nah, kita minimal at least kita tahu apa sih yang dipelajari di S2. Teman-teman kalau buka buku di di filsafat Pancasila, ini kita sudah masuk bab 3, teman-teman. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, itu bagaimana Pancasila yang sebagai konstitusi tertinggi kita bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 45 dijadikan sebuah filsafat. Yang dilihat sebenarnya sila-silanya. Ada 5 sila yang bisa dijadikan filsafat. Kalau teman-teman melihat misalnya contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa bisa dijadikan hal yang membuat kita akhirnya bersatu? Karena kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu dulu mungkin bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sesuai dengan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, bagaimana dengan penduduk lain atau masyarakat lain di Indonesia bagian timur memaknainya kan? Mereka nggak mau bergabung dengan Indonesia kalau agamanya berubah juga. Nah, inilah yang esensi dari sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita Muslim, teman-teman mungkin bisa melihat bahwa ini adalah dari Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu jelas qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya Tuhan itu Esa, Esa itu satu. Kalau kita maknai, ya masing-masing sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Jadi esensi Pancasila kenapa dijadikan filsafat? Itu dari sila-silanya, teman-teman. Kemudian ada sila kedua, kemanusiaan. Nah, itu bisa masuk semuanya. Bagaimana sebuah humanisme itu diajarkan dalam konstitusi Pancasila kita.
Kemudian di Al-Quran ada lagi yang namanya An-Nas. Nah itu masuk juga teman-teman di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian bagaimana sila-sila tersebut saling melengkapi. Gitu. Dan itulah esensi dari sebuah filsafat Pancasila. Dan buku yang ada ini sebenarnya memang bukan hanya satu lagi. Bukan hanya satu buku saja, banyak sebenarnya. Kemudian di sana ada dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja, melainkan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila dan filosofi. Lagi-lagi adalah filosofi, teman-teman. Lagi-lagi adalah filosofia. Lagi-lagi adalah filsafatnya. Jadi asas yang terdiri dari atas 5 sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Oleh karena itu hakikat dasar ini disebut dasar antropologis. Pada saat pendiri, founding father kita membuat Pancasila, di sana sebenarnya mulai dari esensi, mulai dari sifat dasarnya, mulai dari ini ada yang gabung lagi namanya Karen. Ini siapa nih? Oh lagi connecting ya. Oke udah lumayan banyak yang ikut. Kemudian kalau teman-teman masuk ke hakikat-hakikatnya itu sebenarnya ada 5. Apa sih inti dari filsafat Pancasila? Itu ada 5 teman-teman. Ada Tuhan, ada manusia, ada satu, ada rakyat, dan ada adil. Sebenarnya adil di sini kalau digabungkan menjadi civilized, keberadaban. Bagaimana sebuah Pancasila menjadi filsafat yang memiliki peradaban bangsa. Kenapa kita membutuhkan peradaban bangsa? Karena memang setiap bangsa harus beradab. Dan Pancasila sudah ada semuanya. Makanya di dasar ontologis Pancasila, pendiri-pendiri negara kita, itu pengen menggabungkan 5 sila itu menjadi satu kesatuan antropologis dan ontologis. Dan 5-5-nya itu sebenarnya sudah ada. Ada Tuhan, ada manusia, ada satu, ada rakyat, dan ada adil. Itu sebenarnya dasar dari ontologis dan dasar dari antropologis Pancasila. Di situ ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Jadi kenapa kita selalu plural, selalu demokratis? Karena dasar kita, konstitusi kita juga Pancasila. Makanya semua yang ada di kita plural. Partai kita banyak. Teman-teman kalau ngelihat compare dengan negara tetangga kita, contoh Singapura. Menurut teman-teman Singapura negara maju nggak? Mungkin teman-teman akan bilang Singapura adalah negara yang maju di Asia Tenggara. Maju itu apakah hanya dilihat dari ekonomi saja? Mungkin iya. Tapi kalau kita lihat dari civilized-nya, beradabnya, adilnya, adil nggak sebenarnya warga negara atau citizen yang mendiami negara Singapura? Di sana partai mungkin hanya 1 atau 2, itu pun partai-partai pemerintah. Kemudian bagaimana sebuah proyek-proyek pemerintah itu mungkin yang mendapatkan hanya perusahaan-perusahaan BUMN-nya Singapura saja. Bagaimana dengan warga negara Singapura yang memiliki perusahaan? Mereka akan dapat hanya subkon saja. Nah di kita, karena kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kita memiliki sebenarnya hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Jadi siapapun bisa menjadi presiden, siapapun bisa menjadi perdana menteri. Teman-teman kalau di Singapura mungkin yang menjadi pemimpin negara tersebut itu hanya keluarga Lee mungkin. Sampai sekarang. Kalau kita sudah berganti dari Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi.
Artinya apa? Siapapun boleh menjadi pemimpin negara Indonesia, asal memiliki kemampuan, asal memiliki kesempatan. Kalau di negara lain, di Singapura, mungkin hanya keluarga Lee Kuan Yew saja. Sampai sekarang Lee semuanya. Jadi apakah ada demokrasi? Mungkin kalau dari kacamata atau perspektif Indonesia, Indonesia lebih baik dari sisi demokrasinya. Karena kita membuka bahwa siapapun boleh menjadi pemimpin Republik Indonesia. Itulah dasar dari filosofi yang ada di Pancasila, yang berisi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu dasar-dasar filosofi Pancasila. Kemudian kalau teman-teman baca lagi, apa sih hakikat landasan sila-sila Pancasila? Ada di sana ada hakikat abstrak. Hakikat abstrak adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sehingga unsur-unsur ini memiliki sesuatu yang tunggal. Misalnya manusia, maka semua manusia memiliki unsur-unsur yang tetap tidak berubah, umum, universal, yang tersusun atas raga, jiwa, serta akal. Unsur-unsur ini ada pada manusia sehingga unsur hakikat inilah yang menyebabkan jenis manusia berbeda dengan jenis makhluk lainnya. Betul memang hakikatnya abstrak. Tapi kalau kita lihat dari sisi filosofinya, karena kita menganut demokrasi, memang sangat abstrak di kita. Ada beberapa partai mungkin teman-teman ngelihat nih, dulu ada namanya PBR ya. Dan pernah menduduki salah satu ketua MPR juga. Akhirnya sekarang hilang. Kemudian Hanura dulu sangat berkuasa. Sekarang tidak ada satupun kader Hanura yang di DPR MPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold dan presidential threshold. Jadi sangat dinamis, sangat abstrak sebenarnya hakikat-hakikat yang dari landasan Pancasila. Kemudian ada hakikat pribadi, ada hakikat konkret. Itulah hakikat yang ada di sila-sila Pancasila. Kemudian dasar-dasar ontologis kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat monodualis. Nah, teman-teman kalau baca esensinya mana ontologisnya, mana monodualis. Nah, itu ada di buku semuanya sebenarnya. Kemudian ada hubungan dasar ontologis kesatuan sila-sila Pancasila dengan bentuk negara. Itu ada semuanya. Jadi kalau teman-teman baca, esensi dari semuanya ada dalam dua buku yang kita coba combine saja. Jadi mata pelajaran sekarang itu saya akan combine antara filsafat Pancasila dan filsafat hukum. Tapi muaranya tetap adalah ngambil dari filsafat ilmu yang memang dibuat oleh Manuel Vasquez. Ada contoh sebuah keadilan menurut beberapa filosof. Contoh misalnya John Rawls. John Rawls itu adalah filosof yang kita akui dan dia sudah meliterasikan dan membuat buku namanya The Theory of Justice. Disingkatnya TJ. Kalau teman-teman baca, TJ itu adalah Theory of Justice. Itu yang bikin adalah John Rawls, seorang filosof dari Eropa. Beliau mengatakan, apa sih teori keadilan yang hakiki? Adil bagi John Rawls itulah pada saat di awal. Misalnya A dan B sama-sama laki-laki, sama-sama lulusan S1, sama-sama memiliki modal 1 juta rupiah initial investment di awal. Itu yang dilihat sama John Rawls adil itu. Artinya adil pada saat awal. Namun prosesnya bisa jadi berbeda. Yang A lebih berhasil dibanding si B. Yang A mungkin setelah lulus S1 punya uang 1 juta di awal dia menjadi pengusaha dan dia punya konglomerasi usaha yang lain. Ada banyak usaha yang dimiliki mulai dari telekomunikasi, kemudian kuliner, manufacturing, travel dan lain-lain. Tapi si B malah nggak bisa apa-apa. Setelah itu nggak bisa bergerak, bangkrut, uang habis juga. Akhirnya si B menjadi karyawan. Nah, John Rawls hanya melihat bahwa starting yang awal saja itulah keadilan bagi John Rawls. Bagaimana dengan Aristoteles? Bagaimana dengan Socrates? Bagaimana dengan Plato?
Bagaimana dengan David Hume dan lain-lain. Itu pasti berbeda teori keadilan. Kemudian ada teori kebenaran dan lain-lain. Jadi teman-teman, saya melihat inilah esensi-esensi yang ada di filsafat. Kemudian kita buka lagi yang namanya buku ini, Filsafat Ilmu. Ada namanya Value of Philosophy. Value of Philosophy artinya nilai-nilai dari sebuah filsafat. Apa sih makna dari value of philosophy? A person studying philosophy for the first time might ask the question, why devote all this time and effort to study philosophy? We have seen the Plato in the myth of the cave suggests and the answer. The value of philosophy is that through it we achieve freedom. Artinya apa? Nilai-nilai filsafat ujungnya adalah kebebasan. Nilai-nilai filsafat adalah freedom, freedom of life, freedom of speech, freedom of mind. Jadi bagaimana bahkan freedom of religious. Dia boleh memilih untuk beragama apapun. Makanya di di value of philosophy diajarkan di situ ada Buddha itu bagaimana sih gitu loh. Ada the Buddha. Buddha itu freedom from the will of existence. Kemudian ada Maslow mengatakan actualizing need, kebutuhan aktualisasi. Dan lain-lain, termasuk Muslim, kemudian Kristen, dan lain-lain. Artinya apa? Value dari setiap filosofi itu ujungnya adalah bagaimana mencari sebuah kebebasan. Bagaimana kita mendapatkan kebebasan. Makanya ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Bagaimana sebuah tatanan kehidupan itu diatur melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan kebetulan dan alhamdulillah Indonesia punya undang-undangnya, payung hukumnya. Namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang mengatur segala hal dan kita adopt dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi ujung dari filsafat, value dari filsafat adalah freedom. Searching the freedom, itulah esensi dari sebuah filsafat. Kemudian apa yang bisa dikorelasikan sih gitu loh. Terlepas misalnya filsafat itu apa? Filsafat ya pasti ujungnya adalah bagaimana kita mengerti kebijakan, kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan. Dan di situ adalah esensinya. Tapi semuanya muaranya adalah freedom. Freedom to speech, freedom to religi, freedom to berserikat, berkumpul untuk mendirikan organisasi, dan lain-lain. Jadi itu adalah esensi-esensi dari sebuah filsafat ilmu, teman-teman. Kemudian bagaimana kontribusi dari filosofer-filosofer yang ada, misalnya. Di sini ada Eastern philosopher. Eastern itu berarti timur. Filosof-filosof timur. Bagaimana menjelaskan kontribusi dari filosof yang ada. Ada The Vedas, kemudian kalau teman-teman baca lagi ada The Upanishad, dan lain-lain. Inilah yang harus dilihat dan dilakukan oleh kita sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman baca lagi ada Why does your view of human nature matter? Artinya apa? Kita imajinasikan orang yang berjalan di sebuah jalan di kota. Dan mereka bisa melihat ada yang tua, ada yang muda, ada yang memakai pakaian rapi, dan lain-lain. Kemudian di depan dia ada satu tanda, I'm blind, please help me. Jadi kadang-kala apa sih sifat dasar manusia yang terjadi? Nah itu sebenarnya ada di sebuah kehidupan semuanya. Dan itu esensi filosofinya. Mungkin beberapa mahasiswa akan melihat filsafat hanya sekedar sebuah norma, sebuah dogma, sebuah tatanan. Tapi kalau teman-teman bisa melihat, ini adalah sebuah dasar dari terbentuknya sebuah ilmu.
Teman-teman belajar metode penelitian kualitatif atau kuantitatif dari Dr. Endang untuk membuat yang namanya tesis. Kemudian teman-teman harus membuat yang namanya tulisan. Dan pasti nanti ada di bab 2 atau bab 3 adalah kerangka teori. Teori-teori mana yang diambil? Kalau bukan teori-teori dari filsuf. Misalnya optimalisasi penyelenggaraan, kita bikin tesis judulnya misalnya optimalisasi penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten. Nah, teman-teman harus bisa membuat namanya teori optimalisasi. Dari mana? Kalau bukan dari buku-buku filsafat. Apa itu optimalisasi, kemudian fungsi dari optimalisasi, kemudian ahli-ahli mengatakan optimalisasi itu apa. Ahli-ahli ya berarti filsuf-filsuf juga nanti. Kemudian buku pustakanya apa. Nah, kerangka teori tadi itu langsung dikorelasikan dengan pilkada. Pilkada berarti undang-undang pilkadanya masuk, kemudian MD3 masuk, kemudian ada DPD masuk, kemudian ada DPRD masuk, baik tingkat 2 atau tingkat 1. Kemudian bagaimana asas keadilannya, KPU juga masuk, dan lain-lain. Itulah yang akan dilakukan oleh teman-teman yang akan membuat yang namanya tesis nanti. Nah, sekarang saya buka siapa yang punya ide atau mungkin dari awal kan saya sudah jabarkan siapa yang akan membuat atau mempresentasikan filsafat Pancasila, filsafat hukum, dan filsafat ilmu sama kode etik. Jadi alangkah eloknya mungkin masing-masing punya ide dan bisa mempresentasikan baik verbal ataupun PPT nanti ke depannya. Jadi kalau teman-teman bisa kita bagi, misalnya katakanlah Ibu Wadiha akan membuat sebuah tulisan atau mempresentasikan filsafat hukum. Kemudian Pak Abdullah Sukri menceritakan mempresentasikan filsafat Pancasila. Kemudian Mas Oji membuat sebuah presentasi terkait dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu terlalu luas, nanti dibagi saja. Kira-kira mana yang mau diambil gitu? Apakah teori dari Socrates, apa teori dari Aristoteles, atau David Hume, atau Manuel Vasquez kalian? Semuanya. Jadi masing-masing berbeda agar kita bisa menemukan irisan sebenarnya. Apa sih yang yang dibutuhkan dalam kita membuat tesis tersebut. Karena ini ujungnya adalah untuk teman-teman semuanya. Bagaimana agar tulisannya itu runut, sesuai dengan aliran filsafat juga harus koheren. Tulisan kita harus koheren, tulisan kita harus runut. Nah itu yang akan dilakukan oleh teman-teman pada saat membuat sebuah tesis. Karena bagaimanapun sementara filsafat hukum dan filsafat Pancasila adalah pendukung pada saat teman-teman ingin membuat yang namanya tulisan dalam bentuk tesis. Namun tetap buku-buku yang tadi kita sampaikan adalah buku-buku yang dijadikan dijadikan sebuah daftar pustaka nanti. Karena saya nggak tahu apakah tesis sekarang itu minimal berapa buku gitu kan. Kemudian dijelaskan semua yang ada di beberapa buku tersebut. Oke. Tanya Kak. Mungkin ini yang membuka suara tadi saya lihat di sini ada Ibu Ratna. Boleh mungkin menceritakan sedikit apa sih gitu loh yang diketahui terkait dengan atau dimengerti atau dipahami terkait dengan filsafat ini. Ibu Ratna mungkin bisa cerita filsafat Pancasila yang sepengetahuan Ibu itu bagaimana? Atau filsafat hukum yang sepengetahuan Ibu itu bagaimana? Nanti ujungnya adalah kita ngomong tesisnya, kerangka teorinya. Silakan mungkin Ibu Ratna
sedikit memberikan masukan literasi terkait filsafat Pancasila ataupun filsafat ilmu. Termasuk misalnya mengerti sejarah lahirnya filsafat ilmu, dari mulai sebelum Masehi sampai ke depannya, ke teori Einstein misalnya. Nanti ujungnya ke agama bisa juga, karena memang agama juga filsafat Tuhan masuk juga di sana. Dan semua filsafat dari mulai Utrecht, Sutika, Mahadi, itu semuanya mengatakan hal yang sama. Bagaimana sebuah ilmu yang tadinya satu menjadi terpecah. Karena filsafat itu teman-teman dari zaman Purbakala juga ada sebenarnya.